Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya dan selalu dimudahkan urusannya. Dan yang lagi dalam keadaan sakit, semoga segera sembuh supaya bisa beraktivitas lagi seperti biasanya. Alhamdulillah masih bisa share lagi kegiatan hari ini sebagai ibu rumah tangga. Dan kegiatan saya kali ini diawali di pagi hari seperti biasanya ya. Pagi-pagi udah bangun, menyiapkan sarapan dan bekal nanti untuk dibawa kerja dan ke sekolah. Jadi pagi hari ini saya tadi udah goreng tempe untuk sarapan. Tadi saya bangun itu sebelum subuh ya teman-teman, seperti biasa. Jam 4 lewat ataupun setengah 5 itu saya udah bangun. Kadang-kadang pun bangun jam 4 itu atau setengah 5 juga kita nggak cukup gitu waktunya ya, ke teteran juga. Jadi ini saya mau buru-buru aja masak. Saya kali ini mau masak sayur santan putih gambas pakai tahu. Kemudian ada mau nyambel ijo ikan tuman pakai tahu juga. Ini gambasnya ada 3 buah ya, jadi mau saya masak aja semuanya. Ini kemarin saya beli waktu belanja mingguan. Gambasnya muda-muda ya, jadi dia enak gitu kok dimakan, belum ada serat-seratnya. Kalau gambas udah tua itu kan dia berserat gitu ya, jadi kurang enak. Ini kayaknya masih muda ya. Oke deh, ini saya masih mau masak dulu. Saya lagi goreng ikan tuman. Kemarin saya beli harga 23.000, nggak sampai setengah kilo ya. Jadi ini mau saya goreng aja nanti. Kalau si adik ikan tuman ini bisa makan ya, karena durinya kan nggak terlalu banyak gitu ya, dan durinya juga besar-besar, jadi si adik itu bisa makannya. Kalau anak-anak saya itu agak kurang pandai gitu makan ikan teman-teman, mudah nyangkut gitu di leher. Makanya kalau saya masak ikan itu ya pilih-pilih ikannya. Oke deh, ini saya mau motong-motongin gambasnya. Saya potongnya agak kecil-kecil aja gitu biar cepet dia masaknya gitu. Kalau gambas sih juga nggak terlalu lama masaknya ya teman-teman. Jadi untuk kali ini saya sayur santan aja, kayaknya kepingin ya di sayur santan. Biasanya saya sayur bening ya, tapi kali ini saya sayur santan putih aja. Kebetulan masih ada kelapa di dalam kulkas, sedikit lagi ya, nggak sampai sih separuh kelapa. Tapi kalau kelapa kampung itu biasanya santannya tuh banyak, makanya saya gunain itu nggak sampai separuh, itu cukup lah untuk sekali masak. Ini saya mau ngiris-ngirisi untuk bumbu sayur santannya. Ada bawang merah, bawang putih, kemudian cabai rawit hanya beberapa aja. Karena kalau kebanyakan nanti pedes ya. Keluarga saya kurang suka makan cabai teman-teman, kurang suka pedes gitu. Kalau pedes sedikit aja tuh udah pada sibuk gitu ya, aku pedes sekali. Makanya kalau ketika cabai mahal kemarin itu saya nggak terlalu panik ya, nggak terlalu risau gitu cabai mahal. Tapi kalau bawang merah yang mahal itu baru saya risau teman-teman, karena saya kalau masak itu memang banyak menggunakan bawang merah. Kalau cabai itu nggak terlalu yang banyak gitu ya. Malah saya kalau masak sambal itu tomat itu lebih banyak ya, supaya dia nggak pedes. Oke deh, ini saya lanjut mau merasin kelapa. Ada sedikit lagi ya, lumayan santannya agak banyak lah, cukup lah untuk masak sayur gambasnya nanti. Oh ya teman-teman, lagi ngapain nih waktu nonton video saya dan lagi masak apa? Apakah udah santai, apa masih berberes, apakah lagi masak-masak? Semoga kita selalu diberi kesehatan ya, sehingga kita bisa mengerjakan pekerjaan rumah, mengurus rumah. Kalau kita lagi dalam keadaan sakit kan itu semua pekerjaan akan tertinggal gitu ya, dan terbengkalai, nggak ada yang mengerjakan. Makanya kalau kita sebagai ibu rumah tangga jangan sampai sakit lah kalau bisa. Kalau sakit itu masih bisa dibawa gerak, itu belum sakit namanya ya kalau kita ibu rumah tangga, kalau kita sebagai ibu. Tapi kalau udah tergeletak itu berarti penyakit kita tuh udah parah. Kalau kita masih sanggup untuk berjalan, melangkah, berdiri, itu belum sakit namanya ya kan. Oke deh, lanjut. Ini saya mau goreng ikan toman dulu. Saya kemarin ada beli ikan toman itu nggak sampai setengah kilo ya, harganya 23.000 ini semalam. Tapi nggak tahu entah berapa timbangannya ya, saya lupa.
Dan itu di sebelahnya saya masak sayur gambasnya tadi. Itu saya pindahkan ke tempat yang lebih besar ya. Tadi ternyata tempatnya tuh nggak muat, makanya saya pindahkan ke tempat yang lebih besar. Saya kirain tadi muat lah ya, cukup gitu, ternyata nggak cukup. Dan ini ikan tumannya udah mateng. Lanjut nih saya mau numiskan untuk cabenya ya, cabai hijaunya. Kalau si adik akhir-akhir ini tuh lebih suka sambalnya tuh sambal hijau teman-teman, ketimbang sambal merah. Ya udah nggak apa-apa, mana yang suka lah ya. Kalau keluarga kita tuh makannya lahap gitu, banyak, senang kita ya. Masaknya itu juga semangat. Apalagi kalau masakan kita itu habis gitu ya, senang banget rasanya. Tapi kalau makannya sedikit, katanya nggak selera, nggak suka gitu, kayaknya sia-sia kita masak. Tapi kalau dimakan habis gitu kayaknya senang, nggak capek gitu kita masaknya. Oke deh, ini tadi sambal hijaunya, cabenya saya tumiskan dulu ya, lalu tomatnya saya masukin. Tomatnya tadi nggak saya blenderkan sekalian, jadi saya pisah gitu supaya masih ada tomat-tomatnya gitulah. Dan ini udah matang untuk sambal hijaunya, tapi nanti hasil masakannya nggak saya videoin ya teman-teman, karena repot mengerjakan pekerjaan yang lain. Nah setelah masak ini saya mau nyiapin bekal untuk anak-anak dan pak suami ya. Ini aja sih bekal yang mereka bawa, nggak pernah saya beda-bedain untuk sarapan beda, untuk bekal beda, itu nggak pernah ya. Apa yang dimakan pagi ini ya sekalian untuk makan siang bekal mereka kerja dan ke sekolah. Nah sebelumnya saya mau nyiapin minuman dulu. Kalau anak-anak tetap bawa minum ya, walaupun si adik itu nggak bawa bekal tapi tetap bawa minum. Karena anak-anak itu saya larang banget kalau beli minuman yang berasa-rasa itu ya, minuman yang bungkus-bungkus itu memang saya larang. Tapi nggak tahu lah ya, karena kita nggak nampak mereka itu minum atau enggak. Tapi yang penting dari rumah itu udah saya ingatkan, jangan pernah beli minuman yang pakai bungkus-bungkus yang ada rasa-rasanya itu. Kalau bisa itu minum putih aja. Kalau di rumah sih memang jawabannya iya ya, tapi nggak tahu di sekolah. Oke deh, ini udah selesai untuk nyiapin bekal. Kalau untuk pak suami, bekalnya itu yang kecil aja, itu pun kadang nggak habis gitu ya. Kalau pak suami makannya sedikit sih, mungkin karena makannya sendiri ya, jadi nggak selera. Tapi kalau di rumah makan bersama itu ya lumayan banyak juga makannya. Dan ini saya masukin plastik seperti ini aja, nanti tinggal bawa aja. Kalau sayurnya saya masukin ke dalam plastik ya teman-teman, supaya nggak tumpah nanti. Dan punya anak saya juga saya masukin plastik aja sayurnya, karena kalau dimasukin ke tempat bekal sekalian tuh takutnya nanti kan tumpah atau nanti masuk ke dalam nasinya, jadi nasinya nanti nggak enak. Oke deh, ini pak suami dan anak-anak udah pada berangkat semuanya. Saya lanjut cuci piring ya, mengerjakan pekerjaan yang belum selesai. Saya mencuci piring bekas sarapan tadi dan bekas masak, nggak terlalu banyak sih, karena tadi udah saya angsur-angsur mengerjakannya. Jadi tinggal ini aja piringnya. Masih banyak ya pekerjaan saya setelah ini, karena kalau pagi hari itu memang semua pekerjaan dikerjakan ya, apalagi kita sendirian. Dari kan masak, cuci piring, cuci baju, nyapu rumah, pokoknya itu memang rutinitas yang setiap hari dilakukan ya, nggak pernah di skip gitu, nggak pernah ditinggalkan. Memang itu udah terjadwal ya, setiap harinya seperti itu pekerjaannya, nggak pernah berubah gitu. Oke lah teman-teman, ini udah selesai untuk cuci piringnya. Dan gak lupa ini sink cuci piringnya dibersihkan ya, bekas minyak-minyak piring tadi, minyak-minyak bekas masak tadi ya, lengket-lengket ke sink cuci piringnya, jadi harus diberus-berus, dibersihkan. Nah setelah cuci piring ini lanjut saya ngelap-ngelapin kompor. Seperti biasa setelah masak itu kompornya kudu dilap-lapin gitu ya, karena banyak cipratan-cipratan minyak yang muncrat gitu, kemudian tetesan-tetesan air bekas masakan kita itu memang harus dilap. Nah setelah dilap saya tutup seperti ini ya teman-teman. Oke deh, udah beres untuk urusan dapur. Ini lanjut saya ke depan untuk nyapu. Kalau nyapu ini juga nggak pernah di skip ya,
setiap hari dikerjakan. Pagi sore ini memang harus disapu, karena kami biasanya memang di sini setiap harinya lewat-lewat gitu ya, lalu lalang di sini. Aktivitas kami itu lebih banyak di belakang sini ketimbang di depan. Makanya di belakang ini pasirnya tuh selalu terasa gitu ya, banyak terus. Apalagi si adik kalau dari luar itu nggak pakai sandal, langsung masuk ke dalam rumah gitu membawa pasir. Makanya ini memang setiap hari harus disapu ya, walaupun nggak dipel gitu ya, memang harus disapu lah paling tidak, supaya pasirnya tuh nggak apa ya, kayaknya risih aja sih kalau terpijak pasir gitu kan. Kaki tuh rasa nggak nyaman gitulah kalau dipijakkan. Oke deh, ini udah mau hampir selesai untuk nyapu-nyapuin rumah, dan setelah ini saya mau jemur pakaian ya. Pakaian yang udah saya cuci tadi. Pakaiannya itu memang biasanya saya kalau nyuci bangun tidur itu yang saya kerjakan, masak nasi dulu, kemudian saya mutar cucian gitu ya. Jadi setelah masak itu cucian juga udah selesai dicuci, nggak sampai siang gitu pekerjaan kita udah selesai. Dan ini saya udah sampai teras samping ya untuk nyapunya. Oh ya teman-teman, di video ini saya minta maaf ya, karena kayaknya voice over saya tuh agak belepotan gitu ya ngomongnya, agak apa ya, agak salah-salah gitu atau gimana sih. Mohon maaf ya teman-teman, karena saya tuh nggak tahu ya mau ngomongin apa. Ngomong kita tuh kan mendadak ya di video ini, nggak ada di rencanain dulu mau ngomong apa gitu. Jadi kayaknya ngomongnya tuh belibet banget gitu sih, kayaknya amburadul gitu sih ngomongnya. Dan ini saya mau jemur kasur si adik ya. Memang sih saya jemur kasur ini nggak pernah saya videoin gitu, sekali-sekali lah. Ini memang saya jemurin terus ya setiap hari. Kalau cuaca panas tuh saya jemur. Jadi kalau nanti siang diangkat tuh kasurnya tuh apa ya, anget gitu ya. Meninggi lagi dia kapasnya. Ini dalamnya tuh kayak kapas atau apa ya namanya, bukan kapas sih, busa gitulah, tapi dia bisa dibongkar pasang gitu, bisa dibuka sih spraynya gitu. Dan ini saya mau jemurin pakaian yang udah saya cuci tadi. Cucian kali ini lumayan banyak ya, lumayan penuh lah jemuran ini. Walaupun saya setiap hari nyuci, tapi pakaian tuh tetap ada terus gitu yang kotor. Saya tuh nggak pernah nyuci 2 hari sekali ya teman-teman. Setiap hari tuh saya nyuci, karena setiap hari nyuci aja pakaiannya banyak terus gitu, apalagi sampai 2 hari sekali, mungkin sampai penuh lah semua jemuran itu. Oke, udah selesai untuk jemurin pakaian. Ini lanjut saya mau berus-berusin area laundry room. Memang nggak terlalu kotor ya. Saya memang biasa kalau setelah selesai nyuci itu saya berus-berusin lantainya. Tapi sebelumnya saya mau nyuciin keranjang piring dulu ya. Ini udah kotor. Saya berus-berusin seperti ini aja nyucinya. Keranjang piring ini sebenarnya bukan keranjang untuk cuci piring ya teman-teman. Ini keranjang buah sih sebenarnya. Tapi saya gunain untuk peniris piring gitu. Dan kayaknya sih enak aja makainya gitu ya, ada dia kan berlobang-lobang gitu ya, jadi airnya tuh bisa tiris. Makanya saya masih pakai ini terus. Udah selesai untuk nyuci peniris piringnya, ini lanjut saya siram-siramin dulu ya lantainya supaya nggak licin gitu. Ini digunain untuk nyuci dan tempat wudhu aja ya teman-teman. Jadi kalau mau wudhu itu di sini, di keran ini. Dia ukurannya sih sempit, nggak terlalu luas gitu ya tempat cuci pakaiannya, tapi pas lah gitu, nggak terlalu yang sempit dan nggak terlalu yang lebar kali gitu. Ini udah selesai dan saya tutup seperti ini ya untuk mesin cucinya. Ini saya siram-siram lagi untuk lantainya supaya dia nggak licin bekas sabun tadi ya, sabun untuk cuci bajunya. Jadi saya siram-siram seperti ini. Kadang-kadang si adik tuh kalau pulang dari mana-mana tuh langsung ke sini ya cuci kaki. Jadi takutnya nanti kalau ada sabun-sabun licin kan takutnya kepleset gitu. Dan ini saya sapu-sapuin pakai sapu kecil seperti itu ya teman-teman untuk menyapu airnya.
udah beres di laundry room. Ini lanjut saya mau nyapu-nyapuin ya. Ini aktivitas yang terakhir saya di pagi hari ini. Setelah ini aktivitas saya selesai ya teman-teman, dan saya bisa beristirahat. Pokoknya kalau kita bangun pagi itu manfaatnya seperti ini ya. Pekerjaan kita cepat selesai dan kita bisa lebih banyak waktu untuk beristirahat. Apalagi kan saya siang hari itu pergi ngajar lagi. Jadi kalau pekerjaan itu nggak diselesaikan cepat, nanti saya nggak ada waktu untuk istirahatnya. Oke deh teman-teman, mungkin sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah selalu menonton. Semoga teman-teman gak pernah bosan, dan semoga video saya ini bisa memberikan manfaat. Ambil baiknya dan buang buruknya. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.